adalah 39M. Bagaimana dengan pendapat Kang Mas Sutrisno Budi terkait dengan hal-hal yang beredar di media sosial yang ramai saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Dulur, lagi heboh kembali ya di medsos. JJ begitu riuh memberitakan Mas Hariwur tersangka, Mas Tono buron sudah ditangkap, kasasi mereka menang, dan sepertinya mereka bersukacita seolah-olah sudah menang. Saya jelaskan satu persatu setelah ini, jangan kemana-mana. Grup PSHT Sedunia Loyalis Madiun menyuguhkan berita fakta, realita tanpa bungkus kacang. Kang Mas Hariwur yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Yayasan PSHT awalnya 29M atau 29 miliar. Dan sekarang berita terbaru yang beredar itu dana yang ditujukan adalah 39M. Bagaimana dengan pendapat Kang Mas Sutrisno Budi terkait dengan hal-hal yang beredar di media sosial yang ramai saat ini? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Yang pertama, soal berita tentang Mas Hariwur ditetapkan menjadi tersangka penggelapan dana yayasan senilai 37 miliar. Nggak tahu kok tiba-tiba berubah menjadi 37 miliar. Awalnya 29 miliar. Jangan-jangan itu dana pengesahan warga-warga PSHT itu yang dihitung. Begini, memang benar Mas Hariwur dilaporkan oleh orang yang mengaku sebagai ketua Yayasan Esatrate di Polda Jatim atas tuduhan seperti tadi. Telur, Mas Hariwur ini ketua yayasan yang diakui oleh organisasi PSHT. Tiba-tiba pembina yayasan merubah susunan pengurus yayasan tanpa persetujuan PSHT. Inilah awal masalahnya. Dan kemudian pengurus yayasan yang baru mengklaim tidak ada hubungan antara Yayasan Esatrate dengan organisasi pencaksilat PSHT. Mereka mengklaim bahwa Padepokan Agung Madiun itu bukan milik PSHT, tetapi milik Yayasan Esatrate. Monggo dipikir sendiri, ini benar atau tidak. Soal sengketa yayasan ini, kita sedang bersengketa dengan pengurus yayasan, tidak dengan PSHT Jakarta. Ya, dikunci di situ. Mas Hariwur tentu saja tidak mau menyerahkan asetnya PSHT kepada orang yang mengaku sebagai ketua yayasan kalau tujuannya untuk mereka pisahkan dengan Esatrate. Jangan lupa
mereka juga pernah mencoba mengusir Esa Trate dari Padepokan. Kalau sekarang Mas Hariwur ditetapkan sebagai tersangka, ini adalah perjuangan dan pengorbanan Mas Hariwur yang luar biasa untuk kita, keluarga besar Persaudaraan Sejati Trate. Ada pemberitaan berita yang beredar di media sosial yang menyatakan Kang Mas Tono ini adalah DPO. Dan kita sendiri semua tahu bahwa Kang Mas Tono tidak seperti itu beritanya. Apa tanggapan jenengan? Apa ya sebenarnya yang terjadi sama Mas Tono? Monggo. Berikutnya, berita yang mereka hebohkan. Mas Tono, advokat Kunjur Madiun yang buron, telah ditangkap. Oke, kali ini Mas Tono kepleset. Dalam sebuah forum grup WhatsApp, Mas Tono, Ketua PSHT Cabang DKI Jakarta, ditantang oleh seseorang dari JJ. Kemudian Mas Tono terpancing dan meladeni secara fisik, yang pada akhirnya dilaporkan sebagai tindakan penganiayaan. Ya, inilah hukum. Meskipun dalam pencaksilat itu biasa, tapi jika sudah dilaporkan, ini menjadi pidana. Yang saya lihat, Mas Tono pemberani. Ini saja. Itu pelecehan di medsos yang sering terjadi akhir-akhir ini ya. Pasti yang ditujukan untuk kita para loyalis ya, tentunya dari pihak sebelah ke P17. Bagaimana pendapat Kang Mas Sutrisno menanggapi dan menyikapi hal ini? Perkara hukum dengan mereka ada 3. Yang utama, yang lainnya partai tambahan, pertandingan persahabatan, partai pemanasan, nggak penting. Yang penting 3, sengketa pembatalan badan hukum. Putusannya mereka kalah, mereka banding mereka kalah lagi, dan sekarang mereka sedang kasasi. Tunggu sebentar lagi putusan. Yang kedua, sengketa merek. Mereka menggugat merek, nama dan logo PSHT. Gugatan mereka ditolak, mereka kalah, dan mereka sedang kasasi sekarang. Sama, tunggu putusan. Belum putusan, tunggu putusan. Oke? Dan perkara yang ketiga, sengketa kepengurusan yayasan. Oke. Putusan yang pertama NO. Terus lagi guys, mereka banding. Oh sorry, kita yang banding. Dan ini tidak enak putusannya. NO-nya dibatalkan guys. Putusannya gugatan kita ditolak. Ya betul. Untuk yang kali ini kita kalah dan sedang kasasi. Tunggu putusan. Ketiga-tiganya belum ada putusan guys. Oke, ini yang benar. Terus yang mereka sebarkan kasasi putusan itu yang bagaimana? Itu pakai bungkus kacang, nggak berguna, nggak ada efek. Oke? Pesan-pesan apa yang Kang Mas sampaikan
kepada saudara-saudara kita para loyalis? Monggo. Saya ingin berpesan pada dulur-dulurku loyalis Esa Trate Pusat Madiun. Sadarilah, saat ini kita sedang menghadapi orang-orang yang ingin menguasai kita. Mereka ingin menguasai badan hukum PSHT. Mereka ingin menguasai nama dan logo PSHT. Mereka ingin menguasai Padepokan Agung Madiun. Setelah berhasil, mereka ingin menguasai semua anggota Esa Trate. Meskipun mereka sedikit orang, tetapi mereka pintar. Mereka tahu PSHT Pusat Madiun sangat menjaga kejujuran. Esa Trate Pusat Madiun sangat menjaga keluhuran budi. Mereka tahu jika loyalis Madiun yang keluar pindah ke Jakarta tidak akan bisa kembali begitu saja dengan mudah. Hati-hati perangkap. Tanyakan hati nurani, cari kebenarannya. Yang benar adalah Persaudaraan Setiati Trate Pusat Madiun yang diketuai oleh Mas Murjoko. Mereka boleh tidak patuh terhadap putusan tertinggi organisasi pada saat Parapatan Luhur 2017. Kita sedang memasuki babak injury time. Sesaat lagi akan diketahui siapa yang berhak memakai nama Persaudaraan Setiati Trate. Jangan sampai kita terjebak dan terpaksa menjadi pecundang. Yang terakhir, mereka bersukacita, saling mengucapkan selamat dan terus melecehkan kita di medsos bahwa mereka sudah menang. Ini bagaimana? Saya mau jawab apa lagi? Semua sudah saya sampaikan tadi di depan. Tapi peribahasa di Lamongan mengatakan hoek mooit kom voor de val. Kesombongan berarti kejatuhan sudah dekat. Salam persaudaraan Esa Trate Jaya. Salam persaudaraan Setia Hati Trate Pusat Madiun. PSHT Jaya. PSHT Pusat Madiun bukan lukisan,